everyone, I'm Ainun Mutaharaihuan from Bilingual Class 4. FYI, I'm from the Elementary School Teacher Education Program Study, Makassar State University. Talking about learning, first of all, it is important for us to know what learning is. Learning is a process that then produces change that includes aspects of attitude, competence, and skill that are permanent. Jadi, belajar itu merupakan suatu proses yang dimana mampu menghasilkan perubahan yang sifatnya permanen. Perubahan yang dimaksud diantaranya perubahan sikap atau perilaku, kemampuan kognitif maupun keterampilan. After knowing the definition of learning, of course, in a learning process cannot be separated from learning problems. Nah, learning problems seperti apa yang dimaksud? So, in this video, I will tell you about some of my learning problems starting from kindergarten until now. So, check this out video. When I was little, I preferred to counting than reading. Even if my mother taught me to learn reading, I took a counting book instead. At the time, my parents were worried that when I enter kindergarten, I would not be able to reading fluently. Until my father intervenes directly to teach me reading. Sometimes I'm cry because I was forced to continue learn reading while I like to accounting. But in the end, alhamdulillah, I was able to reading and counting fluently before entering kindergarten. And it happened because my parents taught me with a hard system. So jika mengingat kembali masa-masa itu, saya terkadang tertawa karena kenapa juga ada orang yang justru lebih suka berhitung daripada membaca. Jadi sebenarnya saya sedikit malu menceritakan hal ini, tapi jujur mungkin itu masalah belajar yang terbesar yang pernah saya alami dahulu. Dan selanjutnya masalah belajar lain yang saya alami itu mungkin masalah belajar yang pada umumnya ya, yang hampir sama dengan teman-teman yang lain, yaitu lazy to learn, malas untuk belajar. But sebenarnya dalam proses belajar di sekolah itu saya tidak tergolong malas, juga tidak tergolong rajin, karena proses belajar di kelas itu sebenarnya tergantung dari bagaimana guru mengontrol proses pembelajaran di kelas. Terkadang saya menghadapi masalah belajar jika saya tidak terlalu suka dengan suatu mata pelajaran. Jadi mungkin masalah belajar yang saya alami itu kurang cepat menangkap atau memahami materi yang mata pelajaran yang kurang saya sukai. Masalah belajar lain di sekolah itu, kalau di sekolah, selama sekolah itu, masalah belajar yang saya alami itu, proses belajar saya itu tidak menghasilkan perubahan yang sifatnya permanen dikarenakan gurunya itu killer, sehingga kami ini, saya sendiri dan teman-teman saya itu merasa tegang ketika guru tersebut masuk ke kelas, dan justru semua materi yang diberikan oleh guru tersebut itu justru tidak tinggal di kepala kita, tidak menghasilkan perubahan, baik itu perubahan sikap,
kemampuan ataupun keterampilan yang sifatnya permanen. Jadi mungkin saya rasa itu saja masalah belajar yang pernah saya alami selama 12 tahun sekolah dulu. Nah, terkait dengan solusi dari masalah belajar yang pernah saya alami, justru saya rasa solusinya itu kembali lagi kepada orang tua, guru, dan anak itu sendiri. Karena meskipun orang tua dan guru sudah berusaha semaksimal mungkin, jika memang tidak ada kemauan dari anak itu sendiri, maka masalah-masalah belajar yang dialaminya akan terus berulang dan justru tidak menemukan jalan keluar. Jadi sangat penting untuk dalam proses belajar itu karena kemauan dari anak itu sendiri. Juga bagaimana guru memberikan materi yang mudah dipahami sesuai dengan usia peserta didik, kemudian memberikan media pembelajaran yang menghibur atau menyenangkan, maka proses belajar itu akan berjalan dengan baik sehingga mampu mencegah masalah-masalah belajar yang bisa terjadi kepada peserta didik. Selain dari peran guru, namun tidak sepenuhnya harus terfokus pada peran guru. Juga peran orang tua sangat penting dalam menghadapi masalah-masalah belajar yang dialami oleh anak atau peserta didik, yaitu dimana orang tua harus mampu memahami atau mengetahui jika anaknya mengalami masalah belajar. Dengan cara apa? Dengan mungkin komunikasi yang baik antara guru dengan orang tua, agar orang tua di rumah meskipun anaknya tidak memberitahukan terkait masalah belajar yang dialami, tetapi guru di sekolahnya mampu memberitahukan kepada orang tuanya bahwa anaknya mengalami masalah seperti ini. Jadi di rumah orang tua itu mampu membantu guru dalam menghadapi masalah belajar yang dialami oleh anaknya. Okay, I think enough. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.